Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita atau ta'lim kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita masing-masing yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitas kita, dan insya Allah semuanya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan masuk surga. Kemudian juga Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan juga bisa kita memahami isi buku ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sebagai bekal kita di akhirat nanti. Ala hazinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita dengan kita sama-sama membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah, ya, doa tadi itu adalah kita baca pagi dan petang, ya. Barang siapa yang baca doa tadi itu maka digolongkan sebagai ahli surga, ya. Dan juga bisa ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis samai huwas samiul alim. Itu bisa dibaca 3 kali. Kemudian juga bisa ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu juga bisa dibaca 3 kali. Nah, itu apa itu? Ada nanti ininya ya. Banyak nanti itu. Rajin ke masjid. Insya Allah nanti itunya banyak. Iya. Alhamdulillah, ya. Saya mengingatkan tak bosan-bosannya kita selalu berbuat baik, ya. Ada teman saya sekarang dia lagi mimpin umroh di di Madinah dan di Mekah, ya. Dia tulis di grup itu bahwa ada 2 orang syekh itu di Masjid Nabawi bertengkar itu sore-sore. Sampai mereka itu tahu sendiri kalau orang Arab itu kalau dia bertengkar, ya itu suaranya itu bisa 1 kecamatan kedengaran, ya. Ya jangankan dia bertengkar, ngobrol aja udah kayak orang marah-marah, ya. Nah, itu semua berapa saf itu semuanya berdiri, ya, dan heran pada dia itu ternyata mereka rebutan lapak, ya. Tapi lapak bukan untuk mereka jualan dan lain. Mereka rebutan lapak untuk gelar tikar untuk mengasih makan orang-orang yang berpuasa, ya. Nah, itu Masya Allah mereka rebutan untuk membantu orang lain, ya. Ya. Kalau di tempat-tempat lain mungkin rebutan untuk lahan parkir, ya. Ya, yang mudah-mudahan itu tidak bosan-bosan kita selalu berbuat baik, ya. Kebaikan itulah universal, dan apabila kita berbuat baik maka seluruh alam ini, apa yang sekeliling kita itu menjadi saksi. Sebaliknya kalau kita juga berbuat jahat, maka
apa-apa yang di sekitar kita itu semuanya akan menjadi saksi. Dan mudah-mudahan kita setiap saat kita berada pada zona kebaikan, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, kita masuk pada kajian kita ini masih dalam doa-doa atau bacaan-bacaan pada pagi dan petang. Kenapa kita selalu dianjurkan untuk selalu berdoa? Karena kalau diri kita itu tidak ada pertahanan secara fisik dan juga secara spiritual, maka kita itu gampang diganggu, ya. Entah itu adalah dari bangsa jin dan manusia atau syaitan, iblis dan yang semacamnya, itu akan mengganggu kita. Dan iblis, syaitan, jin itu selalu mengarahkan kepada hal-hal yang yang buruk. Nah, untuk menghindari itu semuanya, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pertahanan spiritual kita. Karena kita ada usaha secara fisik, zahir, ya, ada usaha secara spiritual dan batiniah. Dan salah satunya adalah doa, itu usaha kita. Nah, dalam hadis yang lanjutan hadis daripada 2 minggu yang kemarin, ya, yang pertama waraina fi al-asani sahihati fi sunan Abi Daud an-Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'wati hina yunsi wa hina yusbi Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ketika pagi dan petang itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan, ya, fid dunya wal akhirah, di dunia bagi di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wad dunya. Dan juga saya memohon kepadamu, ya, al-afwa, ya, al-afiyah, ya, fi dini, pada agama saya, ya, pada kehidupan dunia saya, kemudian kepada keluarga saya, kemudian kepada harta saya yang sedang saya miliki sekarang itu mudah-mudahan berkah. Allahumma astur aurati, ya, wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib saya, wa amin. Kemudian tenangkanlah apa yang saya cemaskan dan takutkan. Allahumma hfazni min baini yadayya min khalfi wa an yamini. Ya Allah, peliharalah saya dari gangguan-gangguan, baik itu yang datang dari tangan kanan saya atau sebelah kanan saya, atau dari belakang saya, atau dari belakang atau dari kiri saya, atau dari atas saya. Wa a'udzubika min bi azamatika an uqtala min tahti. Dan saya sudah berlindung dari keagunganmu dan orang-orang yang selalu berbuat jahat kepada saya, termasuk dalam perbuatan jahat atau pembunuhan. Ya, artinya apa itu? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah membentengi diri kita, kalaupun itu terjadi pada kita, maka itulah sudah keputusan, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ada penyesalan, tidak menyalahkan orang, tidak memaki orang, tidak memaki keadaan dan lain sebagainya. Itu semata-mata itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah waraina fi sunani Abi Daud an-Nasa'i wa ghairihima bil isnadi sahih an Ali radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu inda madja'ihi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau tidur, madja' itu adalah tempat berbaring, ya. Artinya di tempat tidur. Allahumma inni a'udzubika biwajhikal karim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan wajahmu yang karim, yang mulia, ya. Wa bil kalimatika tammati, ya. Kemudian dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Banyak kalimat-kalimat Allah, ya. Banyak ilmu-ilmu Allah, banyak bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi. Kita berlindung, ya, bacaan-bacaan dengan bacaan dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, "Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi
madada. Nah, seandainya air laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis-habis walaupun air laut tadi itu dijadikan dua kali lipat menjadi tinta. Ya, artinya apa? Ilmu Allah itu adalah banyak. Makanya jangan kita pernah berhenti untuk belajar. Semakin kita mengetahui, semakin kita tahu kekurangan kita. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang lain yang belum kita tahu. Inna fawqa dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu itu ada orang lagi yang alim, yang mengetahui. Ya, kita itu ilmu kita itu ketika kita teteskan, kita celup tangan kita di atas air, terus kita angkat itu jari kita, terus yang sisanya dari sini jatuh ke air itu, tetesan itu, itulah ilmu kita. Ya, sementara kita masukkan ke bahrun, itunya ilmu Allah. Ya, kita berlindung dengan ilmu-ilmu Allah banyak sekali. Dan salah satu cara untuk kita ini adalah kita hadir di majelis-majelis ta'lim seperti ini. Nah, dalam hadis ini kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kemudian juga kita berlindung dari kejahatan-kejahatan, ya, kejahatan-kejahatan yang terjadi, ya. Kemudian juga kita berlindung dari dari utang-utang yang banyak, terlilit utang, ya, al-maghram wal ma'sam, dan dosa-dosa yang banyak, ya. Dan juga kita berlindung dan kita tahu bahwa tentara Allah Subhanahu wa taala itulah banyak, dan kita tidak bisa lawan tentara Allah. Ya, masih ingatkan perang Badar, ya, jumlah antara kaum muslimin dan orang kafir itu 3:10, ya. Jumlahnya misalkan kaum muslimin itu 300, kaum kafir itu sudah 1000, ya. Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan tentara Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dengan pasir itu, semuanya tidak bisa melihat, ya. Itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhlaful wa'duka, ya. Dan juga janji Allah itu adalah real, ya, bisa terjadi, ya. Wala yanfa'uzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada yang memberikan kemanfaatan, kemuliaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, maha suci engkau dan segala puji bagi engkau. Nah, ini kita ucapkan sebelum kita tidur. Artinya aja sebelum kita tidur itu jangan pernah sering saya sampaikan ini, jangan pernah menutup mata sebelum memaafkan orang lain dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlelap dalam keadaan kita masih berdosa dan kita belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tidur kita adalah tidur terakhir kita. Dan kita juga pada waktu tidur itu, nyawa kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dilaporkan diambil oleh Allah. Allahu yatawaffal mauta hina mautiha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengambil nyawa kita dalam dua tempat, saat kita tidur dan saat kita meninggal. Tapi saat kita tidur itu dikembalikan lagi, ya. Makanya sebelum kita tidur itu selalu kita dalam keadaan kita berwudu, kemudian kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita semuanya, ya. Hadis selanjutnya, waraina fi sunan Abi Daud wa Ibnu Majah bi asani jayyidah an Abi Iyas bishin al-Mu'jama radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ila iza asbaha, barang siapa ketika sudah datang pagi, ya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kana lahu idlu raqabati min waladi Ismail. Itu seperti dia membebaskan
hamba saya pada keturunan Nabi Ismail, ya, anak-anak Ismail. Uktibalahu asra hasanatin, kemudian dituliskan kepadanya itu 10 kebaikan, ya. Wa khutta anhu asra sayiatin, kemudian dihapuskan 10 dosa baginya atau 10 kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Wa rufi'allahu asra darajatin, kemudian ditinggikan 10 derajat baginya, ya. Wa kana fi hirzi minasyaitani hatta yumsi, kemudian pada hari itu dia akan terlindungi dari godaan-godaan syaitan, dari kejahatan orang-orang zalim sampai pada petang hari. Dan ketika juga sudah mengalami petang atau sore hari juga mengatakan ini mudah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa kita ucapkan di pagi dan petang, ya. Ya, itu semuanya bahwa diri kita ini adalah punya tanggung jawab masing-masing. Sungguhnya kita berdakwah seperti ini, kita pengajian seperti ini bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Itu sebagai pengertian bahwa kita ini sebagai khalifatul fil ardh, khalifah di muka bumi. Untuk apa? Untuk melanjutkan misi kenabian yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Minimal kita menjadi dai-dai atau ustadz-ustazah pada keluarga kita. Kalau kita sudah melakukan itu, bahwa kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Jadi apapun profesi kita, jangan sampai lupa kita untuk berdakwah. Da'iyan ilallah, itu setiap manusia, ya, setiap orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu sebagai tugas kita masing-masing. Hadis selanjutnya itu waroina fi sunan Abi Daud bi isnadil lam yad'afahu an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ahadukum falyakul asbahana wa asbahal mulk lillahi rabbil alamin Allahumma as'aluka khairu hadzal yaum, ya. Ketika sudah subuh atau di pagi itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alhamdulillah saya bisa mengalami dan menyaksikan waktu di pagi hari. Makanya kita bangun dari malam hari itu kita mengucapkan alhamdulillah. Tidak semua orang bisa merasakan dan menikmati indahnya di pagi hari, hangatnya sinar rembulan, cahaya matahari, dinginnya air, ya, gemerciknya air, kemudian hembusannya air. Itu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita nikmati di pagi hari, apalagi orang yang tinggal di pinggir pinggir hutan, banyak kicauan burung, ya, banyak suara komodo, suara kodok, ya. Iya. Itu semuanya itu dan kita mengucapkan alhamdulillah, ya, kita bisa menikmati pagi hari itu. Makanya kita berdoa kepada Allah dengan itu, Allahumma as'aluka khaira hadzal yaum, ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, fathahu, ya, wa nasrahu, baik itu dari pintu-pintu rahmat, pertolongan, cahayanya, keberkahannya, kemudian wahudahu, petunjuk-petunjuknya, ya, kita memohon itu. Mudah-mudahan pada hari itu adalah keberkahan tadi itu, pertolongan tadi itu, kemudian cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu yang kita dapatkan, ya. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu, dan juga saya berlindung dari kejahatan-kejahatan, ya, yang terjadi pada hari itu dan pada hari berikutnya, ya. Itu sudah ikhtiar secara spiritual, ya, ikhtiar secara spiritual. Kalaupun itu terjadi, ada sesuatu yang terjadi pada diri kita,
berarti kita sudah berusaha yang terbaik, dan itu adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut dengan fatawakkal 'ala Allah. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, waraina fi sunani Abi Daud an Abdurrahman bin Abdi Bukrah wa annahu qala li abihi qala ya abati inni asma'uka tad'u kullu godatin Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah kesehatan keselamatan pada badanku, ya, fi badani, ya. Allahumma afini fi sam'i. Ini antara badan sama jasad itu beda, ya. Dalam pengertiannya, kalau badan itu masih berhubungan dengan jiwa kita, an-nafs, ruh, masih masih punya relasi. Tapi kan kalau sudah meninggal kan tidak disebut lagi badan, ya kan? Mana badannya? Tapi itu jasad yang disebut. Kenapa? Karena sudah terpisah dari ruhnya, dari jiwanya, ya. Yang ini adalah badan ini, yang ini itu. Jangan sebut, ini mana jasadnya Pak Jajat, berarti Pak Jajat sudah meninggal. Itu badan, ya, itu yang disebut dengan badan. Makanya sini adalah sebut itu badan sama jasad. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Kemudian juga berikanlah keselamatan, ya, kesehatan kepada sam'i, pendengaran, ya. Jadi al-uzunu wasam, ya, telinga dan pendengaran, ya. Telinga itu adalah bersifat zohiriyah dan pendengaran itu adalah bersifat batiniyah, dan itu tidak terlihat, ya, ya. Kalau uzunun kan ini telinga artinya. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengar. Pendengaran itu adalah yang sifatnya adalah spiritual, tidak terlihat itu, ya. Allahumma afini fi basari. Kemudian saya beri keselamatan pada mata saya. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Kan orang yang sudah meninggal itu kan matanya ada, ya kan? Pak Heru ada kan? Orang yang meninggal itu, maksudnya Pak Heru sering menyaksikan. Yang paling pertama kalau ada orang meninggal langsung memeriksa, ya. Pendengarannya ada semuanya, itunya. Semua ada. Itu dan tidak berfungsi. Karena apa? Karena tadi itu al-basaru wasam itu lagi sudah tidak terhubung lagi dengan telinga secara fisik. Yang spiritualnya itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang orang kan buta mata, tapi bisa dia melihat kebaikan-kebaikan, bisa dia menghafal Al-Quran, ya. Banyak orang buta dia bisa menghafal Al-Quran, dan kecerdasannya melebihi orang yang bisa melihat, ya kan. Yang Putri Aryani kan dia tampil di Got Talent, Amerika Got Talent itu kan dia tidak bisa melihat, dan dia bisa menghafal Al-Quran, ya, masya Allah itu bacaan Al-Qurannya itu, ya, itu yang kita ini kan sehat jasmani dan rohani kita. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekufuran, ya. Iya, kafir ini artinya kufur, kok kafir, tertutup dari rahmat Allah, tertutup dari cahaya Allah, tertutup dari nikmat Allah, tertutup dari dia bersyukur, tidak mau bersyukur nikmat Allah, kemudian dia berpaling dari rahmat Allah. Itu kita berlindung, jangan sampai kita ada godaan-godaan untuk tidak dari situ untuk masuk itu. Wal faqri, dan juga kefakiran, ya. Fakir itu artinya fakrun, al fakiri iftaqara yaftakira, orang yang membutuhkan. Artinya orang yang selalu meminta-minta, yang punya banyak ini. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan. Ya, memberikan kita kecukupan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, dan juga kita berlindung kepada Allah dari azab
kubur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Dalam ketika pagi itu adalah tandanya untuk memulai hari kita. Dan kita hari itu adalah jangan sampai kita awali dengan kalimat-kalimat yang buruk, tapi kita awali dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sore hari itu tandanya kita akan memulai malam kita, aktivitas malam kita, dan juga kita mulai dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan doa-doa yang baik. Tentu ini semuanya bukan untuk bapak-bapak juga, tapi juga untuk saya sendiri ya, dan juga kita berusaha, masing-masing berusaha untuk diri kita sendiri, anak-anak kita dan keluarga kita. Karena banyak tantangan itu bukan hanya dari orang lain ya, dari orang-orang sekeliling kita dan orang-orang terdekat kita. Nabi Muhammad SAW tantangannya dari pamannya Abu Thalib ya, dan sampai dia meninggal itu tidak bisa dia berhasil untuk diislamkan ya. Kemudian Nabi Nuh ya, anaknya Kan'an ya, sampai dia mohon kepada ya Allah, dia anakku ya. Kata Allah, itu walaupun anakmu Nuh, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak ada tidak ada cerita itu ininya ya. Banyak hal itu ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa ya. Karena di akhirat nanti itu yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa akhi. Pada hari kiamat nanti itu di mana orang-orang itu akan lari dari saudara-saudaranya, dari anak-anaknya, dari orang-orang yang terdekatnya, masing-masing sibuk dengan sendiri-sendiri. Jangankan di akhirat nanti, kita kemarin itu pada waktu Covid itu mereka udah berlomba-lomba kita mau menyelamatkan diri kita masing-masing ya. Sampai kemarin itu ada susu beruang itu semuanya ada yang borong kan berharap dia selamat dari Covid. Itu baru gambaran di dunia, di mana gambaran di akhirat nanti. Kemudian hadis selanjutnya ini yang ditanyakan oleh Pak Rozak nih ya. Ini waraina fi sunani Abi Daud Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abi Daud fi Sa'id al-Khudri. Suatu saat dakhala Rasulullah sallallahu zata yaumil masjid. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke masjid ya. Dan itu bukan pada waktu sholat, tapi di waktu-waktu yang lain ya. Fa iza huwa rajulun minal ansari. Kemudian ada ar-rajul minal ansar, dari kaum Ansar, yuqalu lahu Abu Umamah. Disebut dia itu sebagai Abu Umamah, artinya dipanggil Abu Umamah. Kalau Haji Ali kan Abu Weli ya. Ya. Itu Abu Umamah ya, dipanggilnya Abu Umamah orang tersebut. Faqala, kemudian berkata kepada Rasulullah, berkata kepada ya Aba Umamah ya, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqtin salatin. Wahai Abu Umamah ya, kenapa Anda duduk di sini dan ini bukan waktu sholat ya? Kata Rasulullah. Artinya dia bertanya kepada Abu Umamah, wahai Ibu Umamah, kenapa tiba-tiba datang sini? Tadi kan belum waktu sholat. Kenapa berdiam dalam masjid ya? Harusnya ini kan waktu ngantor nih ya. Kenapa berdiam di masjid ya? Apa kata Abu Umamah? Humumun lazimatni wadainun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, banyak sekali kesedihan-kesedihan yang saya dapatkan akhir-akhir ini, dan saya terlilit utang. Ya, banyak sekali utang-utang saya ya Rasulullah ya. Iya mungkin. Yang sekarang itu mungkin banyak pinjol ya. Akhirnya dia ke masjid untuk dia mendiam diri ya. Ini Abu Umamah. Apa kata Rasulullah? Kul iza asbahta wa iza amsaita. Katakanlah dan ucapkanlah dan bacalah ketika Anda pada pagi dan petang
Ya, ini sering kita baca ya. Ustaz Sofwan juga sering baca juga dalam doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kegundahan, kesedihan, kegelisahan dan juga kesedihan. Ya kan banyak kita ini was-was, ya, sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasil, dan juga saya berlindung kepadamu dari kelemahan, ya, sifat lemah yang tidak berdaya, wal kasal, dan juga sifat malas, ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan juga saya berlindung kepadamu dari sifat ketakutan, ya, dan juga kebahilan, ya, kikir, ya. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal, dan juga saya berlindung kepadamu dari tumpukan utang, ya, lilitan utang, wa qahrir rijal, dan tekanan-tekanan orang-orang, ya, kepadaku. Banyak tekanan-tekanan orang, maksa-maksa, bulinya, ancaman-ancaman, ya, fitnah dari yang lain-lain, ya. Kita berlindung dari ininya. Kan kadang-kadang kita datang orang itu kita nggak tahu-taunya, kita nggak kenal, datang marah-marah ke kita, datang minta ke kita, datang ini apa ke kita, ya, melakukan fitnah, ya. Artinya itu kita berlindung dari itu semuanya. Makanya kita pada akhir tahiyat itu apa, sebelum salam itu apa adanya? Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni empat yang kita minta itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri bizabil qabri mukhlafid dain wa min fitnatil rihid dajjal, ya, itu empat itu yang kita, artinya fitnatil masih dajjal itu yang sebut kita itu fitnah dari fitnah sekarang itu apa, hoax, al-hid'ah, ya. Kita nggak berbuat, tiba-tiba kita tersebar nama kita bahwa kita ini semuanya, ya, itu, ya. Kita nggak pernah lakukan tiba-tiba ini, ya. Kita tidak pernah meminjam-pinjal tiba-tiba nama kita dipanggil oleh bank, ya. Itu semuanya, ya. Makanya kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari semuanya itu. Satu hadis lagi baru kita istirahat, ya. Waraina fi kitabi Ibnu Sunni an Abdillahi ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jalla alhamdulillah wal kibriya'u wal azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lail wan naharu wa ma sakana fihi ma Allah taala Allahumma ij'al awwal hadzal nahari salahan wa asatahu najahan wa akhirahu fallahan ya arhamar rahimin. Ini setelah kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, dan kita mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi dan petang itu, baik itu pada malam hari, pada siang hari, ya, kita minta kepada Allah, Allahumma ij'al awwal hadzal nahari salahan, ya Allah, jadikanlah awal hari ini adalah hari yang baik, ya, hari yang beruntung, ya. Kata itu Dewi Fortuna, ya, apa itu, keberuntungan, ya. Wa awsatahu najahan, dan juga pada pertengahan hari itu ada apa namanya, an-najah, ya, kesuksesan, ya, keselamatan, ya, keberhasilan, ya. Wa akhirahu fallahan, dan juga pada hari di akhir siang itu, ya, fallahan, apa, keberuntungan, ya, ya arhamar rahimin, ya. Wahai maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Jadi kita awal hari, pertengahan hari, dan akhir hari itu kita sudah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ada harapan, ar-roja, ya, ar-roja, kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, pemimpin kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita berdoa itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ada satu hadis, tapi saya belum baca itu teksnya, ya.
Kalau orang itu mendoakan orang lain 40 orang, ya, 40 kali doakan ini 40 orang. Kemudian dia berdoa untuk dirinya sendiri, insya Allah doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada pada zona kebaikan, sehingga kita berada pada siratul mustaqim, ya, dan kita berada di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.